Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang uji normalitas. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jadi banyak yang nanya ke aku kalau misal uji non-parametrik, apakah tetap memerlukan uji normalitas atau enggak? Atau misalnya uji normalitas cuma untuk data yang hasil parametrik. Nah, di video ini aku akan jelasin semuanya. Yang pertama, kita akan mulai dengan apa sih uji normalitas itu. Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh dari hasil penelitian itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik, di situ ada garis. Nah, kalau misalnya datanya itu yang bentuknya titik-titik atau dot ini mendekati di garis, mayoritasnya di situ, maka terdistribusi normal. Kalau misalnya ada dot atau ada titik yang dia itu agak jauh atau outlier, jadi jauh banget dari garis normalitasnya, maka hal tersebut kalau di rata-rata akan membuat normalitas datanya menurun. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya datanya non-parametrik, apakah tetap memerlukan uji normalitas? Jawabannya adalah tidak. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah datanya terdistribusi normal. Nah, jadi ketika selesai uji normalitas, akan diperoleh hasil apakah datanya terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Kalau datanya terdistribusi normal, maka akan dilakukan uji lanjut yang parametrik. Sementara kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka pilihannya adalah menggunakan uji non-parametrik. Jadi uji normalitas ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui nantinya mau uji lanjut dengan uji lanjut apa. Pertanyaan selanjutnya, uji normalitas itu ada cuma satu macam atau ada beberapa macam ya? Jawabannya adalah ada beberapa macam dan juga ada masing-masing perbedaannya. Yang pertama dan yang paling sering digunakan, aku juga pakai ini untuk tesisku, yaitu uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini membandingkan antara distribusi data sama kurva distribusi normal. Jadi nanti dibandingkan, kalau misalnya banyak data-data yang outlier, maka otomatis normalitasnya akan menurun. Yang selanjutnya ada uji Shapiro-Wilk. Ini nggak sesering penggunaannya seperti yang Kolmogorov-Smirnov. Kenapa? Kalau yang Shapiro-Wilk ini dia lebih sensitif. Konsepnya dan prinsipnya sama seperti yang Kolmogorov-Smirnov, tapi lebih sensitif. Jadi biasanya nggak dipakai sama mahasiswa karena ya kalau sensitif banget, maka ada outlier sedikit aja udah kelihatan banget mempengaruhi normalitas dari sebuah data. Yang selanjutnya ada uji Lillier-Force. Ini juga lebih jarang lagi karena ini jauh lebih sensitif dibandingkan dua uji sebelumnya, dibandingkan uji Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Yang selanjutnya ada uji normalitas yang menggunakan grafis. Uji ini dilakukan dengan melihat grafik distribusi data kayak histogram atau plot QQ. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau melakukan penelitian, kita tuh harusnya pakai uji normalitas yang mana sih? Nah, uji normalitas ini dipilih berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama dari segi data kamu kayak gimana, kemudian dari segi tingkat sensitivitas yang kamu butuhkan itu kayak gimana, pengen sensitif banget atau nggak perlu terlalu sensitif. Kalau nggak perlu terlalu sensitif, kamu bisa pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau yang sensitif banget bisa pakai uji Lillier-Force. Terus juga dilihat dari jenis data dan juga tingkat signifikansi yang diinginkan. Oke, segitu aja pembahasan tentang uji normalitas data. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.